Sebenarnya iman kepada hari akhir merupakan salah satu rukun iman yang dalam hadis Jibril jelas disebutkan di situ ketika malaikat Jibril datang dalam wujud seorang manusia menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya tentang apa itu Islam, iman, kemudian ihsan. Pada saat ditanya tentang iman, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dengan menyebut rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Nah, kalau bicara tentang iman kepada hari akhir, biasanya yang dibahas mulai dari bicara iman pada kehidupan di alam kubur, alam barzakh, kemudian tanda-tanda kiamat, lalu masuk ke kehidupan sesudah kematian atau dibangkitkan dengan semua detailnya sampai masuk surga atau masuk neraka. Nah, biasanya bahasannya di situ. Jadi kita ulas untuk bahasan perjalanan kehidupan hari akhirnya. Sekarang kita masuk ke bahasan tanda-tanda kiamat. Kalau bicara tentang tanda-tanda kiamat, tanda itu artinya dalam bahasa Arab namanya alamat atau tanda yang menunjukkan akan terjadinya kiamat. Kalau kita mengatakan tanda kiamat berarti ini tanda yang menunjukkan bahwa kiamat akan terjadi. Dan semakin banyak tanda tersebut berarti kiamat semakin dekat. Biasanya pembahasan tentang tanda kiamat dibagi menjadi dua. Tanda kiamat kecil dan tanda kiamat besar. Nah, bahasan tentang tanda kiamat kecil ini sebelum contoh-contohnya tentu dimulai dengan apa yang dimaksud dengan tanda kiamat kecil. Ya, tanda kiamat kecil adalah tanda yang datang sebelum kiamat dengan rentang waktu yang relatif lama. Dan kejadiannya sebagian terlihat biasa. Artinya biasa itu kemarin-kemarin juga terjadi. Jadi bukan sangat dahsyat. Tapi ya kejadiannya sebelumnya juga pernah terjadi. Nah, ini yang terjadi pada banyak tanda kiamat kecil. Meskipun tidak semuanya, tapi ini menjadi ciri umum. Misalnya, dicabutnya ilmu agama dengan diwafatkannya para ulama. Kejadian ini bukan baru. Tentu kita pada saat masa pandemi ini kita mendapati banyak ulama yang wafat. Ini menjadi salah satu tanda kiamat. Bahwa kiamat sudah semakin dekat. Karena para ulama semakin banyak yang wafat, yang tahun lalu masih bersama kita. Bahkan ada yang beberapa bulan yang lalu masih bersama kita. Setelah itu, Allah wafatkan. Dan bukan hanya di Indonesia, tapi juga di luar Indonesia. Di Indonesia ada beberapa ustadz, kiai, dai, ulama yang wafat pada rentang waktu 1 tahun terakhir ini. Atau minimal 6 bulan terakhir ini. Terdapati angka yang banyak. Dan angkanya bukan 10-20. Angkanya juga bukan 100, karena sudah jelas lebih dari 200. Entah itu namanya ustadz, dai, pimpinan pondok pesantren, ada syekh, seperti Syekh Ali Jabir, rahimahullah, dan yang lainnya. Yang jelas banyak. Kemudian semakin yang dominan adalah ketidaktahuan atau kebodohan. Orang nggak ngerti agama, dan yang lebih parah adalah nggak ngerti agama, bicara masalah agama. Bahkan mengomentari, mengkritisi orang yang bicara masalah agama dalam bahasan. Merasa bahwa kalau buka dan bisa punya koneksi internet yang lancar itu, lalu bisa bicara macam-macam. Bicara macam-macam, padahal dia tidak menguasainya. Kemudian minuman keras.
tersebarnya minuman keras, dilegalkannya minuman keras menjadi tanda bahwa kiamat sudah semakin dekat. Dan kalau kita bicara semakin dekat, artinya kita nggak tahu ini seberapa dekatnya. Kemudian berlomba-lomba dalam membangun bisa kehidupan dunianya, termasuk membangun rumahnya, propertinya, dan berbangga-bangga dengan hal tersebut. Contohnya banyak. Sementara kalau tanda kiamat besar adalah peristiwa yang besar yang muncul mendekati kiamat. Yang kemunculannya tidak biasa. Misalnya munculnya Dajjal, Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa alaihissalam, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian terbitnya matahari dari arah barat. Artinya bukan lagi dari arah timur. Matahari terbit dari arah yang berlawanan. Nah, kalau sudah melihat matahari seperti itu, orang baru sadar ini kiamat, taubat sudah tidak diterima. Sudah nggak ada kesempatan taubat, karena taubat itu kesempatannya selama matahari belum terbit dari arah tempat terbenamnya. Nah, kemudian tanda-tanda kiamat kecil ini apa saja? Ada sebagian yang membagi menjadi beberapa pembagian. Di antaranya ada yang membagi tanda-tanda kiamat kecil yang telah terjadi dan tidak berulang kembali. Artinya dulu pernah terjadi dan tidak pernah terulang. Misalnya, diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, saya diutus dan hari kiamat seperti ini. Kemudian Nabi SAW memberikan isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Artinya untuk menunjukkan betapa dekatnya kiamat. Jari telunjuk dan jari tengah jaraknya berdekatan, selisih antara jari telunjuk dan jari tengah juga dekat. Kemudian dalam surat Al-Qamar, "Tarabatis sa'atu wan syaqqal qamar." Kiamat telah dekat dan bulan terbelah. Terbelahnya bulan menjadi salah satu tanda kiamat. Karena itu pernah terjadi di masa Nabi SAW, dan waktu itu orang musyrikin minta, tolong tunjukkan bahwa kalau memang Anda ini utusan Allah SWT, tunjukkan bahwa bulan itu bisa terbelah. Lalu belah jadi dua, sebagian di sebelah kanan, sebagian lagi sebelah kiri. Kemudian dikembalikan seperti semula. Lalu yang ketiga, ini contoh tanda kiamat yang dulu pernah terjadi dan tidak terulang kembali. Api di Hijaz menerangi punuk unta di Basra. Ada yang membacanya Busra. Bunyi hadisnya begini, terjemahnya. Kiamat tidak akan terjadi sampai keluar api dari tanah Hijaz, menerangi punuk-punuk unta di Busra. Kiamat tidak akan terjadi sampai keluar api dari tanah Hijaz. Artinya kalau itu belum muncul, berarti tidak akan muncul, tidak akan terjadi kiamat. Nah, apinya keluar dari tanah Hijaz, menerangi punuk-punuk unta di Busra. Sekarang kita coba cermati yang ini. Dan sengaja saya ambil bagian ini, karena rekan-rekan sekalian secara khusus yang kuliah di Fakultas Geografi ini bisa melihat ada beberapa bahasan yang berkaitan dengan tanda kiamat ini perlu sedikit mendapatkan perhatian. Nah, kita lihat kisahnya sebagai berikut. Kita ambil dari salah satu buku sejarah yang menuliskan tentang peristiwa ini. Selasa, malam Rabu, 3 Jumadil Akhir, tahun 654 Hijriah. 6 abad
Ya, 6 abad tentu 6 abad lebih karena 654. 6 abad lebih sesudah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat tahun 11 Hijriah. Jadi jelas 6 abad lebih. Atau lebih tepatnya 643 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, dini hari sudah menjelang habis, tapi subuh masih agak jauh. Jadi artinya berarti kita membahasakannya di sini tengah malam. Jadi tengah malam yang sudah bergeser, mendekati ke arah subuh, meskipun belum mendekati subuh. Ketika warga kota Madinah dibangunkan dari tidurnya karena ada suara menggelegar. Suara ini disusul dengan gempa besar. Waktu itu yang menuliskan peristiwa ini, yang mengalami peristiwa ini menceritakan gempa besar mengguncangkan tanah, dinding, atap, kayu, dan pintu. Artinya betul-betul bergerak, termasuk rumah kami. Jadi suara menggelegar. Kejadian itu berlangsung selama 3 hari berturut-turut. Kita bisa bayangkan bagaimana ketakutan yang dirasakan. Bagi yang sempat mengalami masa ketika gempa di Jogja, pada saat itu bisa merasakan ketika gempa, suasana trauma itu terasa sekali. Ada goncangan sedikit, lari. Ada goncangan sedikit, panik. Karena jangan-jangan seperti goncangan yang pertama. Gempa susulan yang berulang-ulang dalam sehari, pada hari itu betul-betul menguras tenaga kita, menciptakan ketakutan. Yang semua kita yakin itu belum apa-apanya dengan kiamat. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Gempa Jogja itu belum apa-apanya dibanding kiamat. Bahkan dibanding gempa di beberapa negara, belum seberapa, karena ada yang lebih dahsyat dari itu. Kehancurannya lebih dahsyat. Tapi kita cukup mengambil pelajaran dari situ. Itu terjadi sehari saja, kita sudah rasanya capek di badan. Karena begitu goyang sedikit, gempa sedikit, yang mau tidur pun posisinya di depan rumah. Atau ada yang tidur di lapangan, ada yang tidur di tenda. Kalaupun di rumah, nggak berani lama-lama. Ngeri juga. Posisinya pintu siap dibuka sewaktu-waktu, dan pakaian ada yang sudah diletakkan di tas. Kalau terjadi gempa, bisa lari. Nah, ini berlangsung selama 3 hari, kembali ke sini. Sampai hari Jumat, tanggal 5 pada bulan tersebut. Tadi kita lihat mulainya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, kemudian kita lihat peristiwanya. Kemudian muncul api raksasa di Harrah, dekat Quraidah di pinggiran kota Madinah. Orang-orang yang tinggal di pusat kota bisa melihat api yang mengamuk itu dari rumahnya. Seakan ada di samping mereka, karena begitu dekatnya. Karena begitu dekatnya. Lidah apinya lebih besar dari 3 buah menara. Ini penulis mencoba menggambarkan dengan apa yang ada saat itu. Api itu kemudian dilaporkan mengalir ke wadi atau oasis Syadza, seperti air yang mengalir di sungai. Api mengalir di sungai. Itu mengerikan. Dan akhirnya api itu menghentikan aliran air di wadi Syadza, sehingga tidak mengalir lagi. Sesudah itu, api menyebar dan tiba-tiba gunung-gunung batu di sekitar kota Madinah berubah menjadi lautan api. Nah, ini betul-betul menjadi lautan api. Sehingga menutup Herat yang merupakan jalur haji dari arah Irak. Api itu terus merambat sampai ke Herat,
dan berhenti. Lalu api itu kembali menjalar ke arah timur. Dari tengah-tengah api muncul bukit-bukit api yang melahap batu-batu. Ilustrasi. Nah, kita coba sekarang lihat. Bunyi hadisnya seperti apa? Bunyi hadisnya, kiamat tidak akan terjadi sampai ada api keluar dari wilayah Hijaz. Hijaz itu salah satu wilayahnya Madinah, yang menerangi punuk unta di Busra. Jadi, kalau kita menggunakan teknologi sekarang ini, jarak antara tempat kejadiannya tadi, Madinah, dengan Busra 985 km. Itu kalau ditarik garis lurus. Ya kira-kira segitulah. Ya tentu nambah sedikit, kurang sedikit biasa. Kita bisa bayangkan api yang cahayanya bisa terlihat dari jarak 985 km. Kalau sekarang kita di Jogja, lihat ada kebakaran di Klaten, dan apinya sampai terlihat dari Jogja, kita pasti akan mengatakan kebakaran ini pasti besar. Pasti besar. Kalau ada kebakaran di Solo, maka kita akan mengatakan pasti besar sekali. Kalau Jogja Solo, hanya cuma ya tergantung wilayahnya, bisa sampai 60 sekian kilometer, 70 dan 80 tergantung nanti posisinya, Solonya sebelah mana dan Jogja sebelah mana. Tapi kira-kira jarak yang masih dekat 80-an lah, 80 kilometer. Nah, ini terlihat dari 985 km. Kalau ada kebakaran di Jakarta, terlihat dari Jogja. Dan mengatakan, kebakaran apa ini? Dahsyat sekali. Padahal Jogja sampai Jakarta itu nggak mencapai 985. Masih belum. Nah, ini untuk menunjukkan betapa besarnya. Nah, kita ingin lihat bagaimana gunungnya dan bebatuannya. Tempat terjadinya api. Dengan foto satelit yang ada, bekas warna hitam di kawasan tersebut yang masih bisa terlihat. Nah, ini bisa dilihat. Fotonya diambil tahun 2007. Ini khusus ngambil gambar untuk bukitnya, gunungnya, tempat terjadinya ledakan tadi. Kemudian api itu berada. Lebarnya kira-kira 4,5 km. Itu pakai tulisan Arab, kaf, mim, itu sama dengan km. Dalam bahasa Arab, kaf, mim. Dalam bahasa kita, km, kilometer. 4,5 km. Sementara panjangnya 9,5 km. Kebakaran yang luar biasa. Yang kita luar biasa, dahsyatnya, besarnya luar biasa. Yang kita melihat ini kebakaran sangat luar biasa. Ini foto satelit, ya, untuk melihat dari atas seperti apa ini. Nah, ini foto bebatuannya. Ya, bebatuannya tampak terlihat berwarna hitam. Ini bebatuan di siang hari seperti ini. Nah, itu gambaran tentang salah satu tanda kiamat. Yang tadi kita mengatakan bahwa ini adalah tanda kiamat yang telah terjadi dan tidak terulang kembali. Dan tanda-tanda kiamat kecil itu jumlahnya banyak.
Ini baru sebagian contoh tanda kiamat yang telah terjadi dan tidak terulang kembali. Nah, sementara itu yang bisa kita bahas untuk kesempatan kali ini, karena waktu yang ada terbatas. Sementara sampai di sini dulu bahasan kita untuk pembahasan tentang tanda-tanda kiamat.